dalam kehidupan lah, karena kan beliau sudah menjalani kehidupan yang keras seperti apa begitu. Lalu apalagi saya sebagai seorang mualaf, saya masih banyak perlu dibimbing kan. Karena sebagai seorang ayah angkat sih, mungkin bisa diceritain awalnya seperti apa sih almarhum ini, kedekatannya dengan Bang Pablo? Itu sudah lama sekali ya, sudah lama banget. Kejadiannya itu saya juga udah nggak begitu ingat lah kejadiannya gimana. Yang pasti beliau itu adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi kami berdua gitu. Karena awal pertama kali saya mau nikah dengan Ray, lalu saya ingin menjadi seorang mualaf itu, saya banyak sharing dengan beliau gitu. Bahkan beliau yang mendorong saya untuk ayo menjadi seorang mualaf itu enak begini gitu. Jadi beliau yang banyak mendorong saya untuk itu sih. Di mata Bang Pablo, sosok almarhum ini selain figur seorang ayah angkat, apa sih? Guru ya, beliau sebagai seorang guru, mentor dalam kehidupan lah, karena kan beliau sudah menjalani kehidupan yang keras seperti apa begitu. Lalu apalagi saya sebagai seorang mualaf, saya masih banyak perlu dibimbing kan. Sehingga menurut saya almarhum adalah orang yang paling tepat membimbing saya gitu. Karena beliau juga punya keadaan yang sama, dia juga mualaf. Dulunya kita juga memiliki kesamaan, sama-sama mempunyai masa yang kelam. Itu sih. Pesan dari beliau mungkin buat Pablo Sare sendiri apa sih? Terakhir pada saat kita membesuk beliau di sini ya, datang, beliau memang sudah tidak bisa banyak berbicara, cuman paling ingat saya kata-kata beliau waktu di kejaksaan, di pengadilan ya, pada saat itu di sidangnya kita, beliau sempat berpesan kepada saya, sudahlah, intinya keluar dari sekolah ini gitu ya, sudah jangan berbuat yang macam-macam lagi gitu, jadi orang yang benar-benar aja gitu, dan jangan pernah putus asa, jangan kecewa gitu ya, karena ini semua pasti takdirnya Allah gitu. Kalau sabar pasti akan ada berkah, Allah akan ganti puluhan kali lipat. Dan dia juga berpesan untuk kita mendekatkan diri sama Allah. Itu sih yang menjadi pesan dia yang paling saya ingat sampai hari ini. Kalau sakitnya sendiri mengetahui nggak sih Bang? Kalau sakit sih setahu saya karena memang dia juga udah berusia ya, dia penyakit orang tua lah ya, diabetes begitu, lalu sempat ada sedikit stroke ringan, itu aja sih. Tetapi yang bikin kita kaget sih sebelumnya adalah sempat dapat kabar dari ibu bahwa dokter mengatakan ada kemungkinan masih bisa sembuh, tadinya masih bisa sembuh, masih bisa fit kembali seperti dahulu gitu. Sehingga kita juga nggak nyangka banget bisa seperti ini gitu. Tapi apa boleh buat, karena sudah seperti ini ya kita ikhlaskan lah ya, karena ini kan juga tidak terlepas dari takdirnya Allah. Iya, sangat merasa kehilangan karena dia sangat peduli dengan anakku ya. Pada saat kita di dalam, dia bilang udah heran sama bapak, karena bapak juga nggak ada anak kecil di rumah, anak-anak udah pada gede semua. Lu jangan pikir anak-anak, masalah anak-anak, udah tenang aja, susunya apa katanya gitu, udah tinggal sama bapak aja. Juga kalau ada masalah Ray sama Pablo, pasti bapak telepon Pablo, bapak selalu nasihatin Pablo, lu sebagai kepala rumah tangga nggak boleh begini. Dalam Islam tuh
rumah tangga tuh laki-laki sebagai pemimpin harus begini. Jadi apapun masalah rumah tangga pasti yang dinasihatin tuh Pablo gitu. Selalu bapak langsung telepon, ada apa langsung tanyain Pablo gitu. Jadi care-nya sama aku tuh kelihatan banget gitu, bener-bener mendalam. Apalagi ngeliat anak aku, bahkan pada saat-saat terakhir beberapa hari sebelum bapak meninggal, kami kan sempat kesini juga sama ngobrol sama bapak. Dia udah nggak bisa ngomong banyak, masih terbata-bata, tapi di dalam saat seperti itu pun dia masih ada rasa humor. Bahkan ngelihat Aaron, anakku yang paling kecil, dia bilang gini, Aaron nanti kalau udah besar nanti getok bapaknya karena bapaknya brengsek. Dia bilang gitu. Jadi masih bercanda seperti itu, padahal kondisinya udah